Balik lagi di Sekenanya Project, tepatnya ngobrol asik. Jadi pada Sekenanya Horor malam ini kita bakal bawain cerita dari teman kita yang udah DM ke Instagram kita, yaitu dari Bang Adit ya. Ya, Bang Adit. Yang udah nge-DM kita cerita tentang apa, Be? Oke, ceritanya itu tentang Bang Adit ini udah menceritakan tentang pengalaman horornya yang bersangkutan langsung di rumahnya. Di rumahnya itu kayak ada makhluk yang emang mengganggu. Itu sebenarnya makhluk itu udah ada sejak dulu gitu, istilahnya 25 atau kira-kira beberapa tahun yang lalu gitu. Itu udah ada, tapi dia baru muncul lagi gitu loh. Itu kenapa tuh kira-kira kan? Nah, iya. Jadi kita tim udah nanya juga ke Bang Adit, kita tanya langsung lewat DM. Gimana sih alur cerita dari Bang Adit ini? Buat teman-teman jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten-konten kita biar kita semakin semangat bikin konten-konten berikutnya. Dan juga buat yang punya cerita bisa DM atau email kita di bawah sini. Oke, Sekenanya Horor malam ini kita mulai. Oke, mungkin ceritanya bakal dibawain sama Bung Abe. Buat lebih rincinya, kayak gimana sih, Be? Ceritanya? Oke, ini Bang Adit. Nama lengkapnya sih di Instagram Pratama Adit siapa gitu, lupa. Pokoknya nanti ada, nanti kita taruh link Instagramnya Instagramnya nanti kita taruh di bawah sini. Oke, jadi ceritanya kejadian yang Bang Adit alamin ini itu setelah ayahnya Bang Adit itu pergi meninggalkan kita semua. Kita semuanya itu ibunya Bang Adit, terus adiknya Bang Adit, sama Bang Adit sendiri gitu ya. Nah, jadi ini ada percakapan nih antara Bang Adit sama ayahnya Bang Adit, itu ada percakapan. Jadi gini percakapannya. Ayahnya Bang Adit ngomong, "Dit, kamu jaga adik kamu kalau papa pergi ke Mekah ya. Ya, takutnya papa nggak balik lagi," kayak gitu. Takutnya papanya nggak balik lagi, tapi sambil ketawa ngomongnya gitu. Masih santai lah gitu. Iya, masih agak-agak santai. Nah, terus Bang Adit ngomong lagi, "Saya bilang tenang Pak, saya kan laki-laki, anak laki-laki paling besar gitu, harus bisa jaga adik. Nah, jangankan adik, keluarga ini aja bakal Adit jagain," gitu katanya. Apalagi kalau ada yang menghina keluarga ini, kayak gitu. Dalam percakapan itu tuh ya. Nah, terus ayahnya Bang Adit ngomong lagi, "Nah, itu baru anak papa," gitu. Jadi kayak ada apa sih, bercanda-bercanda gitu awalnya, bercanda-bercanda gitu. Nah, terus setelah itu 4 hari sebelum ayahnya berangkat dia bilang hal yang sama nih, yang kayak tadi udah di percakapan yang kayak tadi tuh hampir sama. Jadi gini percakapannya, Bang Adit langsung nanya tuh, "Pah, Mah," sama ibunya, "Pah, Mah," gitu, "kalau di sana berapa lama?" Jadi nanya tuh, Bang Adit nanya, "Di sana berapa lama?" Kata ayahnya, "Kurang lebih 40 harian." Tuh, 40 harian lah katanya. Nah, Bang Adit nanya lagi, "Oh ya udah, nanti di sana hati-hati ya. Kalau bisa tolong ambilin air zam-zam. Tapi Bang Adit pengennya mama sama papa yang ambil langsung dari sumur zam-zam itu." Bukan yang beli gitu. Iya, jadi kan banyak tuh yang beli-beli kan. Jadi pengennya nih Bang Adit diambilin langsung sama papa mamanya, kayak gitu. Mereka jawab, "Insya Allah kalau bisa diambilin," katanya. Nah, singkat cerita, pas hari H nih, pas hari H keberangkatan, singkat cerita, pagi-pagi tuh dibangunin tuh sama mamahnya Bang Adit. "Dit, bangun, ayo anterin mama, kan sekarang berangkat," katanya. Saya langsung bangun tuh dengan semangat, keluar pintu kamar, dan di dekat situ ada ayah.
Jadi pas Bang Adit keluar pintu, dekat situ ada ayahnya Bang Adit. Ngomong dah tuh, ada percakapan lagi. "Pah, ntar di sana jangan lama-lama ya." Gitu kata Bang Adit. Ngomong sama ayahnya. Tapi ayahnya nggak jawab. Pas Bang Adit ngomongnya gitu. Tapi ya udahlah. Habis itu Bang Adit langsung mandi, terus siap-siap, semuanya juga rapi-rapi. Setelah semuanya udah siap, berangkatlah tuh jalan ke mobil. Jadi rumahnya Bang Adit, kalau mau ke mobil tuh kayak kan karena rumahnya di dalam gang kan, jadi keluar dulu ke gang. Gang dulu ke depan baru. Nah, keluar gang dulu. Nah, ini di keluar gang ini ada percakapan lagi antara Bang Adit sama ayahnya Bang Adit. Tuh Bang Adit, ini belum jalan nih, belum masuk mobil istilahnya, masih jalan ke gang. Jalan keluar gang. Bang Adit nanya, "Ada yang tinggalan gak, Pak?" Katanya gitu. Kata ayahnya, "Nggak ada." Kata ayahnya nggak ada. Tuh ya, Bang Adit nanya, "Ada yang tinggalan apa enggak?" Kata ayahnya jawab, "Nggak ada." Awalnya kayak gitu. Nah, sampai di mobil, masuk, siap-siap, rame. Itu udah ada banyak mobil yang mau ngantar juga, ya kan, kayak tetangga-tetangga gitu, biasalah orang pergi haji gimana sih, ya kan. Nah itu habis itu pas udah tuh akhirnya jalan tuh mereka jalan, udah kira-kira belum jauh lah istilahnya, belum jauh. Itu ayahnya Bang Adit ngomong, berhenti katanya gitu. Katanya gitu, ayahnya Bang Adit ngomong, berhenti Dit, ada yang ketinggalan katanya gitu. Nah Bang Adit kesel dong, tadi ditanya nggak ada katanya gitu kan, tadi ditanya katanya nggak ada, sekarang ya udahlah, muter balik tuh akhirnya Bang Adit mau nggak mau, akhirnya muter balik. Sambil muter balik pas sampai rumahnya lagi, udah ayahnya ngambil, terus keluar lagi, masuk ke mobil lagi, ditanya lagi sama Bang Adit gitu, ada sebelum berangkat nih, ada lagi nggak yang ketinggalan katanya gitu, ada lagi nggak yang ketinggalan? Kata ayahnya Bang Adit, nggak ada. Terus nanya juga ke mamahnya, ada lagi nggak mah yang ketinggalan? Nggak ada, kata mamanya juga kayak gitu. Nah oke lah, jalan lagi lah tuh. Nah pas di jalan lagi, pas ketika udah jalan lagi, tiba-tiba ngomong lagi begitu, tapi agak beda ini mas sekarang. Apa jadi ngomongnya gini, Dit berhenti, papa nggak jadi berangkat, takut ninggalin rumah, gitu katanya. Di situ udah ada tanda tuh, udah ada tanda di situ. Dit berhenti, kayaknya papa takut deh ninggalin rumah, nggak jadi berangkat deh. Nah terus setelah habis ngomong kayak gitu, tapi Bang Adit nggak menghiraukan, bodo amat gitu. Ya terus jalan sampai di Polda Jabar atau tempat kumpulnya jemaah haji. Tuh di situ. Singkat cerita sampai situ, terus Bang Adit sama adiknya boleh nganterin kayak masuk ke bis gitu, bawain barang, karena keluarga. Nah yang lain kan nggak boleh tuh biasanya. Nah pas udah di dalam bis, duduk, ayahnya Bang Adit duduk kebetulan yang deket kaca. Ayahnya Bang Adit nih kaca, duduk ayah Bang Adit gitu. Nah terus pas sebelum itu ngomong juga kan, Dit nanti kalau mamah pulang kalian sekolah kuliah yang bener ya, jangan kecewakan mama, katanya gitu, tanpa bilang kalau ayah juga pulang. Jadi cuman mama doang yang dibilang, ntar kalau mama pulang kalian sekolah kuliah yang bener ya gitu. Tapi papahnya nggak ngomong, Pak. Dianya nggak. Iya. Dia pulang. Kata Bang Adit sama adiknya, oke. Nggak sadar. Secara nggak sadar ya, kayak nggak sadar gitu. Akhirnya berangkat lah tuh pelan-pelan. Nah itu pas berangkat itu kayaknya apa ya, haru banget sih. Jadi di sini diceritainnya pas jalan ayahnya Bang Adit tuh kayak melambaikan tangan dan kepalanya sampai muter ke belakang. Terus ya. Iya, kayak nggak rela gimana sih? Ya. Iya. Bye. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Dadah.
Singkat cerita, kalau nggak salah udah sampai lah tuh, sampai nih Bang Adit, ayahnya Bang Adit sampai ke Mekah, terus berkabar bla bla segala macem. Nah ini udah menjelang mau pulang nih. Singkat cerita, kalau nggak salah 3 atau 4 hari sebelum pulang, saya ada acara komunitas motor. Nah, Bang Adit ada acara komunitas motor di Pangandaran. Nah itu izin tuh sama ayahnya Bang Adit, izin. Nah waktu itu zamannya BBM nih, hanya itu pertama kali dan terakhir saya izin keluar kota. Pak, saya mau ke Pangandaran sama teman-teman. Bang Adit izin tuh, kata ayahnya, ya udah nggak apa-apa, hati-hati, tapi pulangnya jangan lebih dari hari Minggu, pokoknya Sabtu harus udah di rumah tuh ya, pokoknya Sabtu udah harus ada di rumah. Terus Bang Adit ngomong lagi, tapi Pak, acaranya hari Minggu gitu kan. Ayahnya ngomong lagi, udah nggak usah berangkat kalau emang lebih dari Minggu, tuh udah dilarang di situ. Bang Adit ngomong, ya udah iya pulang Sabtu. Padahal Bang Adit gimana ngantar aja lah gitu di sono gitu. Ayahnya bilang, ya udah ayah ibadah lagi ya. Iya. Singkat cerita, sore jam 5-an ini udah di Pantai Pangandaran nih ya, Pantai Pangandaran. Bang Adit tuh kepikiran tuh sore-sore nih, kayaknya hari Minggu ini, Hari Minggu jam 5-an. pas hari Minggu, pas acara, kan acaranya tadi dibilang hari Minggu kan, pas acara jam 5-an tuh Bang Adit kayak kepikiran sama kata-kata ayahnya, katanya gitu. Ucapan ayahnya tuh, ya udah langsung lah pulang lah tuh. Kalau masih ada acara, dia cuma pulang. Iya, pulang lah tuh. Pulang sampai di rumah jam 11:30 pas sampai di rumah. Bang Adit bersih-bersih, badan capek kan. Terus tapi nggak mau tidur, nggak bisa tidur. Udah capek tapi nggak bisa tidur. Habis itu kayak ya udahlah, gue nonton TV aja. Gitu, dia mutusin untuk nonton TV. Nah nggak kerasa jam 2 lebih, sampai dari jam 11:30 tuh setelah bersih-bersih tuh sampai sembari nonton TV. Terus nggak kerasa jam 2 lebih tiba-tiba telepon rumah bunyi. Cuman Bang Adit doang yang bangun nih. Oh, adanya nggak bangun. Nggak ada yang bangun. Bang Adit nih kayak di dalam hatinya kayak ngomong, ini nggak bakalan saya angkat nih. Bang Adit kayak udah ada feeling nih. Pikir nih nggak enak kayaknya. Iya. Nih kayaknya pasti kabar buruk nih. Makanya Bang Adit nggak mau angkat. Nah itu telepon yang kedua, yang angkat neneknya. Ada kan yang pertama Bang Adit nggak angkat kan. Yang kedua neneknya bangun tuh. Kenapa nggak diangkat, kata neneknya. Akhirnya neneknya lah tuh yang angkat telepon, dijawab. Nggak selang lama pas ketika neneknya ngomong dari dalam telepon gitu, dapat kabar, tiba-tiba neneknya langsung ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti beneran, maksudnya bener kabar buruk gitu istilahnya. Dia udah feeling Nggak enak. Langsung mikir, kalau nggak ayah, ibu tuh. Bang Adit berpikir kayak gitu, kalau nggak ayah, ibu nih pasti ada apa-apa, katanya gitu. Nah habis itu Bang Adit langsung ambil teleponnya, dan ternyata yang nelpon kakaknya ayah, jadi kayak paman. Iya, kakaknya ayah. Saya bilang, ada apa Wak? Manggilnya Wak kan. Ada apa Wak? Kata Bang Adit gitu. Nah Pak, ini paman yang satu nih, paman yang pertama nih, paman yang nelpon ini yang ngabarin, udah tahu kabar papa di sana gimana, katanya gitu. Bang Adit nanya lagi dengan tegas lantang, 7 jam lagi sampai Indonesia. Karena emang bener 7 jam lagi sampai. Jadi pas ketika Bang Adit kabar-kabaran tuh katanya 7 jam lagi kira-kira sampailah Indonesia, kata apa ayahnya yang di sana sebelum meninggal kali ya. Nah terus pamannya ngomong lagi, sabar ya Dit, papa di sana meninggal, Wak dikabarin dari ketua jemaah. Oh yang rombongan. Jadi kan kalau rombongan haji itu kan pasti ada ketuanya kan. Nah itu ketuanya ngabarin kayak ke keluarga. Jadi mungkin yang disimpan nomor adiknya, Yang ayahnya, pamannya ini. Jadi disimpan, dikabarin atau ke dia.
Adit, kok nggak diangkat sih teleponnya? Halo, assalamualaikum. Halo? Waalaikumsalam. Siapa ini? Ini saya, Bu. Mau ngabarin, ayahnya Adit meninggal dunia di Makkah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo, assalamualaikum. Ada apa, Wak? Kok nelfon malam-malam? Ini, kamu udah tahu kabar Papa di sana gimana? Iya, 7 jam lagi sampai Indonesia kok. Yang sabar ya, Dit. Ayah meninggal di sana. Wak dikabarin sama ketua jemaah di sana. Tanpa bilang apa-apa nih, Bang Adit lempar teleponnya terus lari ke rumah sebelah. Karena rumah sebelah rumahnya ayah saya. Jadi rumah sebelahnya itu rumah paman juga, cuman paman yang berbeda. Nah jam 3 subuh tuh, kira-kira jam 3 subuh, terus ketuk pintu. Wah, papa, wah, gitu Bang Adit ngomong gitu. Wah, papa. Terus pamannya bangun kan, waknya bangun. Papa kenapa? Gitu. Papa meninggal, kata Bang Adit gitu. Paman yang kedua ini ngomong lagi, masa yang benar tahu dari mana? Kayak gitu. Masa yang benar? Masih nggak percaya. Kayak kaget gimana sih? Iya, kaget. Itu tadi Wak yang satu nelpon ngabarin gitu, kasih tahu. Langsung lah saya lari ke rumah lagi, ternyata semua udah bangun termasuk adiknya. Dan gak lama udah banyak orang di rumah, tetangga semua pada datang tuh, kayak udah tahu tuh kabarnya udah menyebar ya kan. Singkat cerita paginya Bang Adit sama temen dan juga warga beberes rumah ya, mau menyambut jenazah ya kan. Kurang lebih nggak tahu jam berapa ibunya Bang Adit datang, terus dijemput lah tuh sama Bang Adit di depan dengan membawa beberapa koper, satu milik ayah, satu milik ibu, dan beberapa koper oleh-oleh gitu katanya. Dan Bang Adit nanya tuh, mah papa mana? Kata Bang Adit gitu, papa meninggal di sana. Terus mana jenazahnya? Kata Bang Adit. Terus ibunya ngomong lagi, nggak boleh dibawa, ada apanya, kata adminnya gitu, kata orang sononya tuh nggak boleh dibawa, Harus dikubur di sana. papa dimakamin di makam Arab ya kayak gitu. Singkat cerita beres lah tuh semuanya tentang ayah. Nah ibu kasih air jam-jam juga tuh, kayak dibawain tuh oleh-oleh yang nyiduk sendiri. Oh, yang ambil sendiri Dapat alhamdulillah. Nah setelah semuanya beres, kurang lebih 1 bulan dari di hari pertama itu terjadi, malam-malam tiba-tiba pot kaca hiasan di rumah itu pecah. Padahal di bawah pakai lem, nggak mungkin kalau kelempar gitu aja. Saya kira ada maling atau apa. Saya langsung ambil barang yang ada di kamar pelan-pelan. Terus kayak keluar kamar, ternyata nggak ada apa-apa. Adik ibu semua yang ada di rumah bangun. Jadi kayak kaca nih, pot kaca ini tuh pecah sendiri gitu loh. Nah terus ibu nanya tuh, ada apa Dit? Bang Adit ngomong lagi, nggak tahu mah itu pot pecah katanya gitu. Udahlah diberesin tuh habis itu. Nah di hari-hari berikutnya ada lagi tiba-tiba pintu kamar saya diketuk. Jadi pintu kamarnya Bang Adit ini diketuk. Jadi ketukan tuh tiba-tiba ketukan aja, nggak ada yang manggil gitu. Misal kalau kayak ibunya tuh aja gitu kan maksudnya. kalau kayak ibunya kan pasti manggil Dit gitu kan biasanya kan. Cuman ini nggak ada yang manggil. Nah pas dia buka disamperin tuh nggak ada apa-apa. Nah itu terjadi 3 kali. Oh, 3 kali. 3 kali kamarnya Bang Adit tuh ditutup, dilihat nggak ada apa-apa. Ditutup di luar, dilihat nggak ada apa-apa. Karena kamarnya Bang Adit itu berhadapan dengan kamar ibu, jadi kamar Bang Adit depan-depanan. Akhirnya memutuskan Bang Adit untuk pindah tuh, masuk ke kamar ibu. Bukan pindah sih, jadi kayak pengen nanya. Ibu nanya,
ngetok Heeh. siapa nih? Ibu barusan ngetok kamar, kata Bang Adit gitu. Nah terjadi lagi tuh yang ketiga kali. Saya langsung teriak bilang masuk aja nggak dikunci. Itu yang pas ketiga tuh. Pas ngetok-ngetok gitu, masuk aja nggak dikunci, kata Bang Adit gitu. Hilang tuh ketukannya. Nggak selang lama, mouse laptopnya Bang Adit tiba-tiba jatuh dari meja. Langsung Bang Adit lari ke kamar ibu. Masuk aja, nggak dikunci. Kayak gitu. Saking takutnya kali ya. Makanya terus pas ngomong masuk di kamar ibu, mah ada yang aneh mah, kata Bang Adit gitu. Apaan yang aneh, kata ibunya. Bang Adit ngomong lagi, tadi pintu ada yang ngetuk, makanya nanya nih ke mama. Adit lagi bilang masuk aja. Pas udah yang ketiga tuh Bang Adit, Adit ngomong masuk aja nggak dikunci. Habis itu nggak lama mouse laptop jatuh dari meja, padahal Adit di kasur, istilahnya jauh lah katanya gitu. Nah ibunya ngomong ya udah terus gimana, bingung lah kan. Bang Adit tidur sini aja ya, kayak gitu. Akhirnya dibolehin lah tuh sama mamahnya. Nah singkat cerita, nggak lama adik saya tiba-tiba datang ke kamar ibu dan langsung marah-marah. Ngapain sih narik selimut? Buset. Ngapain sih narik selimut sampai goyang-goyangin kasur? Nggak tahu, kata saya. Ibu pun bilang, dari tadi di sini. Terus siapa yang tadi narik-narik selimut sama goyang-goyangin kasur adik, katanya gitu. Ibu bilang, udah tidur di sini aja bareng-bareng, kita tidurlah bareng-bareng tuh semuanya tuh malam itu, katanya gitu. Nah singkat cerita, beberapa hari ada tetangga bilang, Dit, Teh Eni ada di sini. Itu ada beberapa tetangga yang ngomong, Dit, Teh Eni ada di sini. Nggak ada, kata si Adit kayak gitu. Terus malam aja lihat Teh Eni lagi nyapu di halaman belakang, tapi badannya balik ke belakang. Dipanggil nggak ngejawab. Nggak ada kok, kata Bang Adit gitu. Terus yang malam siapa ya? Saya berdua pun jadi pertanyaan tentang itu, katanya gitu. Jadi kayak Ada yang nyapa. Teh Eni ini tuh kayak apa? ART. Nah, kayak gitu. ART-nya di rumah Bang Adit lah gitu. Nah, udahlah tuh. Kejadian yang paling jelas nih, ini paling jelas waktu ketika Bang Adit disuruh ibunya ambil sesuatu di halaman belakang. Nah, ketika Bang Adit disuruh sama ibunya suruh ambil sesuatu di halaman belakang, itu keadaan jam 10 malam tuh. Ya. Nah, di situ terlihat jelas bayangan. Awalnya Bang Adit ngeliat bayangan doang. Nah, tapi Bang Adit nggak menghiraukan di situ. Dan abis itu langsung ngambil barang yang disuruh sama ibu, karena Bang Adit penasaran. Dari bayangan itu tuh Bang Adit penasaran. Akhirnya abis itu Bang Adit diem di belakang sambil ngopi, rokok, selagu tuh. Abis penasaran itu tuh Bang Adit ditungguin tuh bayangan itu. Nah tiba-tiba pas Bang Adit lagi ngerokok gitu tuh di halaman belakang itu, bayangan itu muncul. Kan tadi kan emang ditungguin kan, kira muncul lagi tuh. Mungkin tadi pas Bang Adit penasaran tuh hilang kali ya. Terus habis itu muncul lagi nih. Nah itu dikiranya sama Bang Adit, saya kira orang, saya samperin kata Bang Adit, karena posisi di ujung kayak belokan ujung tembok rumah, jadi kayak di pojok gitu loh. Jadi ini pojok nih, jadi kayak ada belokannya kan gitu kan. Nah, ini kayak ada bayangan di sini nih gitu. Nah tuh abis itu disamperin tuh. Pas Bang Adit samperin, pas nengok ngeliat jelas, itu dari kepala sampai pinggul, tapi menghadap ke belakang. Jadi masih madep belakang, kelihatan tuh masih wujudnya. Bang Adit nanya, kamu siapa? Tiba-tiba dia balik badan, mukanya itu hancur, matanya cuma satu, nggak ada kayak ada kayak nanahnya gitu, kecampur-campur sama darah di wajahnya itu, pokoknya hancur lah. Saya nggak bisa gerak pas ngelihat sosok itu tuh. Bang Adit nggak bisa gerak, cuma mata bisa dipejamkan.
Nggak tahu berapa lama kejadian itu, saya berusaha buka mata, makhluk itu udah nggak ada. Woi, siapa itu? Heh, siapa kamu? Oh jadi sempat merem pas buka mata udah nggak ada. Udah nggak ada. Pas dia merem, melek nggak ada, udah nggak ada lagi. Nah, setelah itu langsung lari masuk ke rumah, dan ternyata makhluk itu ada di meja makan. Makhluk itu ada di meja makan sambil duduk, dan saya lari lagi langsung sambil teriak. Lalu entah kenapa saya dibangunkan oleh nenek. Jadi Bang Adit selama pas ketika dia masuk ketemu makhluk itu duduk di atas meja, dia lari itu sambil teriak. Secara nggak sadar tiba-tiba Bang Adit ketiduran. Dari situ ketiduran, dibangunin lah tuh sama neneknya. Dit bangun, ngapain kamu tidur di sini, kata neneknya. Kayak gitu. Itu depan, ternyata Bang Adit tidurnya di depan kamar mandi. Oke. Kamar mandi. Tidurnya mendusinya dibangunin sama neneknya tuh di depan kamar mandi. Nah terus Bang Adit nanya tuh. Lalu tanpa diduga nenek bilang tuh, ngomong, kamu ngeliat juga makhluk itu? Neneknya tahu ngomong, kamu lihat juga makhluk itu, kata neneknya. Nenek udah beberapa hari setelah papa meninggal lihat sosok itu, dan nenek nggak pernah cerita ke siapapun karena takut, semua pada takutnya nggak percaya juga tuh, kata neneknya. Dan yang nggak disangka nenek juga bilang kalau makhluk itu dulu ada dan udah hampir 25 tahun hilang, dan sekarang ada lagi, baru datang lagi. Oke, itu kan tadi cerita dari email kan. Nah terus karena mungkin agak biar ceritanya lebih jelas, tim nanya lagi tuh lewat DM ke Bang Adit ya, langsung DM Instagramnya. Pertanyaan yang diajuin tuh pertama sama tim, makhluk yang mengganggu itu apa sebelumnya pernah mengganggu juga? Sebelum almarhum ayahnya Bang Adit itu meninggal, kayak gitu. Nah itu Bang Adit jawabnya, kalau setahu saya selama ada ayah saya nggak pernah ada makhluk itu. Tapi ayah saya pernah bilang kalau pernah melihat sosok pocong di halaman belakang. Ayahnya? Di saat nyiram tanaman. Jadi di posisi mungkin ya di halaman belakang itu kan tempat yang Bang Adit tadi ngambil sesuatu yang disuruh sama ibunya kan. Jadi ayahnya tuh pernah cerita ngomong kayak pernah ngeliat pocong di situ. Nah mungkin, tapi makhluk yang mukanya hancur ini tuh baru kelihatan setelah almarhum ayahnya Bang Adit meninggal. Itu, dan padahal neneknya Bang Adit pun udah tahu. Neneknya Bang Adit tuh udah tahu selama 25 tahun yang lalu. Gokil gitu. Cuman nggak ada yang percaya. Iya, karena neneknya Bang Adit nih kayak ya udah diem aja. Takutnya kalau neneknya Bang Adit cerita nih ke orang, kayak apaan sih nih nenek, takutnya dia takut nggak dipercaya sama orang, makanya nggak berani cerita-cerita ke siapa-siapa, kayak gitu. Kesimpulannya kayak gitu tuh. Nah terus pertanyaan yang kedua ditanyain sama tim, nah nenek abang ini di dalam cerita kan sekitar 25 tahun lalu makhluk itu pernah ada di rumah abang ya, berarti nenek tahu itu makhluk asalnya dari mana, kayak gitu. Jadi kayak nanya, makhluk ini tahu nggak sih asalnya dari mana? Kok tiba-tiba ada nih? Tiba-tiba ada. Terus tujuannya makhluk itu apa sih? Ya kan? Tujuannya makhluk itu ngeganggu, tiba-tiba ngeganggu Bang Adit itu, soalnya ngeganggunya itu cukup lama loh. Oh dijelasin sama dia di situ lagi cukup lama. Ngeganggunya pun cukup lama. Nah Bang Adit ngomong lagi, katanya memang ada sebelum bangunan rumahnya Bang Adit itu udah ada. Jadi makhluk itu tuh ketika belum dibangun rumah udah ada di situ tuh katanya. Kalau dulu kata nenek dia hanya mengganggu sekitar desa,
Jadi nggak jadi emang makhluk ini tuh emang udah ada sejak dulu, Ya udah lama lah. udah lama sebelum rumahnya Bang Adit dibangun. Tapi dia ngeganggunya kayak di sekitar Lingkungan sih. sekitar desa situ, gangguin. Tapi setelah almarhum ayahnya Bang Adit meninggal, dia kayak baru berani ngeganggu masuk ke Rumah lagi. rumahnya Bang Adit. Nah itu kan tim nanya lagi kan sama Bang Adit nih, Pak, pertanyaan yang ketiga nih, katanya makhluk itu apa masih ada sampai sekarang? Tapi katanya udah nggak ada sampai sekarang. Ya, jadi terakhir kelihatan itu katanya kurang lebih sekitar tahun 2015-an, sebelum ibu saya meninggal. Terakhir adiknya yang lihat, adiknya Bang Adit. Adik saya yang bilang kalau ada orang di belakang dan bikin curiga, katanya gitu. Pas saya lihat nggak ada siapa-siapa, tapi ada kayak bekas kaki di lantai. Tapi kakinya cuma satu. Oh, satu doang. Cuman satu. Jadi emang kayaknya tuh makhluk ini tuh ngerasa kayak di rumahnya Bang Adit ini mungkin ya lebih enak setelah almarhum ayahnya meninggal. Ya udah nggak ada. Jadi kayak gitu, mungkin ada sesuatu yang ayahnya sembunyiin. Mungkin Nggak tahu juga. Gitu. iya, pun Bang Adit sendiri juga nggak tahu kayak gitu. Mungkin ada di ini juga sih kayaknya ya. Kayak kan pas sebelum berangkat haji kan, ayahnya nitip pesen kan jaga adenya gitu kan. Ya Nggak, maksudnya apa tersirat dari hal itu juga, mungkin bisa jadi, iya kan. bisa jadi. Nah kalau ya nggak tahu ya, maksudnya kalau yang 25 tahun yang lalu neneknya bilang gitu kan, emang di sekitaran desa sering diganggu lah, maksudnya sering ada gitu kejadian aneh. Tapi pas emang nih udah 25 tahun setelahnya, kok kenapa di rumahnya Bang Adit gitu? Iya, tiba-tiba dia munculnya di rumah Bang Adit. Mungkin emang awalannya dia ini tempatnya di situ. Mungkin bisa jadi. Jadi kan apa, kalau misalnya kita bisa menyimpulkan sendiri gitu istilahnya. Jadi tuh ini makhluk nih tiba-tiba datang ketika almarhum ayahnya Bang Adit meninggal. Itu karena kayak sebelumnya nih, pas ketika almarhum ayahnya Bang Adit masih ada, dia nggak berani masuk gitu loh. Ya nggak sih? Kayak Pak, ada, ya ibarat kata kita ngomongnya yang jagain ada ayahnya, iya, ada bapaknya Bang benar. Adit. Jadi mungkin ayahnya Bang Adit kayak ngebentengin keluarga nih, ya kan? Ketika almarhum meninggal, jadi bentengnya kayak ke hapus gitu, dikit. Akhirnya makhluk itu bisa masuklah ke rumahnya. Padahal neneknya pun udah tahu selama 25 tahun Udah ada. itu makhluk udah ada. Gokil sih. Mungkin itu rumahnya, ya kita nggak tahu sih. Jadi kan emang ada beberapa makhluk yang emang menempati wilayah yang tertentu gitulah istilahnya. Kebetulan emang di tempatnya Bang Adit. Mungkin kebetulan rumahnya Bang Adit itu mungkin wilayahnya dia, wilayahnya makhluk itu gitu loh. Kayak ceritanya Bang Ramis, inget gak? Oh iya. Yang kayak di kampus nih ada beberapa makhluk yang emang penunggu kampus. Ada yang di sini. Iya, di aula siapa, di musola siapa, ya kan? Hampir sama modelnya kayak gitu. Jadi mungkin si makhluk ini nih, tapi bedanya sama ceritanya Bang Ramis, mungkin nggak terlalu mengganggu kali ya. Kalau yang yang Bang Bang Ramis ya. kan kayaknya lebih ke ngasih tahu. Iya, jadi kayak ngasih info aja lah gitu. Kalau di Bang Adit ini kayak ngeganggu. Dia kayak ngeganggu. kalau makhluk yang di rumah Bang Adit ini kayak lebih mengganggu. Mungkin kalau gua nyimpulinnya kayak itu, maksudnya yang dikasih tahu dari bapaknya Bang Adit ini yang dia bilang suruh jagain adenya. Oh, Mungkin mungkin dari situ. Ada Mungkin makhluk dari situ. kayak Takutnya kenapa-napa nih sama si adik nih, kayak gitu. Mungkin ya, kita kan nggak tahu. Kan jadi Bang Adit ngomong tuh, bilangnya kan setelah 2015 itu, yang sebelum 2015 sebelum 2015 yang adenya ngelihat. ya adiknya ngelihat seseorang sosok yang di belakang rumah
dan mencurigakan. Tuh sebelum ibunya meninggal juga kan, tuh ngomong kayak mungkin dari situ kita nyimpulinnya ayahnya Bang Adit nih kayak udah tahu nih tujuan makhluk ini tuh apa. Cuman yang tahu tujuannya makhluk ini itu cuman ayahnya Bang Adit gitu loh. Karena beliau kayak apa, almarhum ayahnya Bang Adit ini kayak ngasih pesan tapi tidak spesifik gitu loh. Kayak cuman jagain keluarga gitu doang. Jagain adek, Jagain mama, jagain. Karena kan yang cerita dia bilang juga tadi dia bilang adik yang dia diketok pintunya kan adiknya juga digangguin kan, dia bilang yang selimutnya ditarik. Nah, yang digoyang-goyangin kasurnya ya kan. Wah, anjir sih itu kalau lagi tidur digitu-gituin siapa yang enggak bangun gitu istilahnya. Lagi pas ngelihat enggak ada orang anjir. Wah, takut banget sih gua. Mungkin ya, maksudnya ini kemungkinan dari yang cerita yang kita baca mungkin ada sangkut pautnya di situ. Kenapa ayahnya Adit sebelum pergi haji ngasih pesan ke Adit gitu untuk jaga adiknya. Iya benar. Dan ya alhamdulillahnya setelah 2000 Bang Adit bilang tadi kejadian terakhir yang sebelum 2015 sebelum ibunya meninggal, di situ kejadian terakhir ya. Iya itu kejadian. Ya, alhamdulillahnya udah, dan alhamdulillahnya ya sekarang udah nggak ada lagi lah sampai sekarang. Dari terakhir 2015 itu kurang lebih sampai sekarang nggak ada lagi yang gangguin. Mungkin kayaknya cukup cerita dari Bang Adit kita bawain. Terima kasih sekali lagi buat Bang Adit yang udah mau cerita ke DM Skenanya Project, dan buat teman-teman yang punya cerita-cerita horor ataupun mistis yang dimanapun itu, kalau mau kita bawain ceritanya atau bisa datang langsung ke sini, bisa kontak kita di DM atau di email kita, nanti kita taruh di bawah sini. Ya terus juga buat kita ngedoain juga buat almarhum ayahnya Bang Adit sama ibunya Bang Adit yang udah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan diterima di sisinya dan juga amin, ibadahnya semuanya diterima lah ya di sisi amin Allah Subhanahu wa taala. Skenanya horor malam ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu di Skenanya horor selanjutnya. Bye bye. See ya.